Baik, karena sudah pukul 8, saya buka. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Anggi Pradana, eee, pengurus dari Orang Siber Indonesia. Kita sempatkan malam hari ini untuk webinar kembali, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Erik Budi Pratama. Halo Mas Erik. Halo Mas Erik. Oke, sudah bisa unmute. Halo, ya selamat malam Mas Anggi dan rekan-rekan. Baik Suara Mas, saya jelas ya? jelas. Ya, Baik, makasih. malam hari ini kita akan melanjutkan, kita sudah pernah webinar ya Mas sebelumnya, Iya, masih sebelumnya dengan ya. tema yang sama, data privacy dan protection. Dan kali ini kita akan melanjutkan ya Mas. Mungkin Ya, saya. tidak banyak lebar pembukaan kita. Saya perkenankan kepada Mas Erik untuk menjelaskan mengenai common practice in data privacy program management. Silakan Mas Erik. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan orang siber Indonesia. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Anggi dan rekan-rekan untuk saya sharing di sini lagi ya. Jadi, sebelumnya saya sudah pernah sharing tentang data protection juga terkait dengan aspek legal dan technical. Jadi nanti buat rekan-rekan mungkin yang belum join sebelumnya bisa nanti lihat YouTube-nya Orang Siber Indonesia dan juga bisa lihat di slide share punya saya itu udah saya share. Nah, untuk yang malam ini sebenarnya saya tidak akan bahas lagi perihal regulasi ya karena saya rasa juga sudah banyak yang membahas terkait regulasi dan juga nanti juga di luar ini rekan-rekan bisa cek di Medium dan slideshare saya terkait beberapa tulisan dan presentasi yang terkait, khususnya yang membahas regulasi terkait perlindungan data. Nah, pada malam ini yang ingin saya bahas adalah lebih ke arah bagaimana sih praktisnya untuk mengelola program data privacy ini gitu. Jadi yang saya sharing di sini sebenarnya juga pengalaman real ya. Jadi kebetulan memang selain saya pribadi juga banyak eksplor terkait topik data privacy program manajemen ini pada khususnya, juga memang kebetulan sekarang sedang mengerjakan project yang sejenis ini gitu. Jadi saat ini sedang mengerjakan salah satu project lumayan besar sebenarnya projectnya gitu, karena regional dan juga di Indonesia di salah satu perusahaan yang saya nggak bisa sebutkan namanya karena kalau disebutkan industrinya pun juga teman-teman pasti tahu di sini. Tuh, jadi mungkin saya sedikit memberikan insight dari pengalaman yang ada seperti itu. Oke, jadi mungkin yang rekan-rekan yang belum mengenal saya, jadi nama panggilan saya Erik. Gitu. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan yaitu KPMG, salah satu global consulting firm di bidang advisory dan audit. Kebetulan saya sendiri di IT advisory dan cyber security. Nah, saya juga selain join di Orang Siber Indonesia juga saya juga mengelola komunitas terkait data privacy dan protection Indonesia, dan ini juga banyak juga dibantu oleh Mas Anggi. Terima kasih sebelumnya. Jadi aktivitas yang ada di grup juga alhamdulillah rekan-rekan juga lumayan aktif. Dan selain itu juga saya join di asosiasi khusus privacy internasional dan juga ISAKA. Kalau ISAKA di Indonesia sudah ada chapternya ya terkait dengan audit. Nah, selain itu saya ada kesibukan juga selain bekerja juga tentunya berusaha berkomunitas dengan rekan-rekan, menulis dan juga banyak membaca juga. Kebetulan saya hobi membaca. Dan nanti untuk materi malam ini saya akan share di slide share saya dan juga kalau ada tulisan-tulisan juga saya share di Medium. Nah, jadi sebenarnya cukup banyak, nggak banyak sih, masih beberapa sih menurut saya, masih sedikit beberapa presentasi saya terkait data privacy. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat juga beberapa topik lain yang relevan. Itu. Nah, materi saya malam ini sebenarnya sudah pernah saya presentasikan di acara ISAKA, cuma memang materinya tidak saya share ya, karena untuk ISAKA, member ISAKA saja. Cuma materinya kurang lebihnya sama dengan malam ini. Itu saya share di slide share, juga nanti jika rekan-rekan memang suka membaca tulisan, itu juga saya ada beberapa tulisan terkait data
privacy atau perlindungan data. Itu nanti bisa dilihat di Medium saya, ada beberapa, mulai dari pemahaman dasarnya sampai dengan beberapa tulisan yang berseri ya terkait data governance. Seperti itu. Maaf Mas, Halo? tadi saya salah ini. Oh Salah. iya, Siap. sorry. Saya ya. Oke. Ya, ini Mas sorry mungkin yang ada yang pesertanya jenisnya di disable suaranya biar suara saya agak clear. Ya, terima kasih. Oke. Jadi agenda malam ini sebenarnya saya akan ada tiga pembahasan general. Jadi tentang trennya data privacy sekarang seperti apa secara global, terus regulasinya seperti apa, dan juga privacy program management practice-nya. Yang di bagian ketiga ini sebenarnya bagian core yang ingin saya jelaskan di malam ini. Oke, jadi jadi gini, ini kalau ketika kita berbicara tentang privacy itu sebenarnya ada beberapa aspek yang ada di dalam privacy gitu. Jadi kita sebenarnya privacy itu posisinya di tengah-tengah gitu. Nah ini kalau menurut perspektifnya KPMG di sini ketika kita ingin membangun suatu privacy management system ya, atau kalau di security kan information security management system ISMS yang berbasiskan ISO 27001. Nah itu kan SMS. Nah kalau di sini privacy management system itu sebenarnya dia ada at least ada 3 komponen yang saling beririsan di sana. Yang pertama, kalau kita berbicara privacy itu kita berbicara aspek hukum atau legal. Oleh sebab itu, ketika orang berbicara data privacy, itu pasti yang dibahas pertama itu regulasi. Pasti berbicara regulasi, karena regulasi itu yang mengedrive bisnis kita ya. Kalau misalnya tidak ada regulasi ya, biasanya perusahaan cenderung tidak menjalankan sesuai kaidah-kaidah yang memang seharusnya diatur seperti itu. Nah, yang kedua itu tentunya ada terkait technical expertise. Technical expertise ini sebenarnya multi tafsir, jadi banyak komponen, termasuk nanti juga saya singgung sedikit di presentasi saya ini, salah satunya misalnya terkait incident management. Itu salah satu aspek teknikal yang diperlukan ketika mengelola data privacy gitu. Terkait dengan breach management juga seperti itu, dan nanti beberapa aspek teknis seperti yang di presentasi saya sebelumnya terkait data loss prevention misalnya, itu kan berarti kita berbicara masalah perlindungan datanya gitu dari aspek teknis. Dan yang ketiga itu aspek manajemen expertise. Itu di sini kalau saya menafsirkan itu lebih ke pemahaman kita terhadap bisnis kita sendiri. Nah, kenapa pemahaman terhadap bisnis ini penting gitu? Karena nanti ketika kalau kita tidak memahami bisnis kita seperti apa, bagaimana bisnis beroperasi, maka kita tidak akan memiliki visibility yang baik terhadap terhadap perputaran data yang ada di perusahaan kita. Karena kan kalau di salah satu aktivitas data privacy itu ada nanti aktivitas misalnya data inventory, terus privacy impact assessment, dan juga data subject request dan segala macam. Itu kan proses itu nanti membutuhkan pemahaman terkait data kita, jenis datanya, terus klasifikasi data, retensi data, juga nanti data flow. Nah, itu harus kita pahami. Nah, ini saya hanya sekedar ingin menampilkan saja. Kalau yang kita tahu kan, kalau di Eropa itu kan mereka menggunakan GDPR, General Data Protection Regulations. Sedangkan di Indonesia itu sebenarnya sebelum ada RUU PDP sudah ada beberapa regulasi ya yang mengatur yang masih terkait dengan perlindungan data. Nah, kalau dari pengalaman saya melakukan assessment di Indonesia, itu beberapa regulasi yang digunakan antara lain misalnya PP 71, ya itu menggantikan PP 82 tentang yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Yang berikutnya itu terkait dengan peraturan Kominfo nomor 20, yaitu terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan juga RUU PDP. Nah, memang RUU PDP ini belum ada info yang clear ya kapan akan disahkan gitu. Cuma setahu saya sih saat ini masih ada beberapa pembahasan di DPR. Cuma dalam melakukan assessment juga kami ini saya dan tim itu biasa juga mengconsider hal ini. Nah, kalau dari sisi
perlindungan data ini di RUU PDP itu saya juga mungkin nggak jelasin secara detail ya stakeholdernya, karena sudah pernah dijelaskan di sesi sebelumnya. Yang perlu saya highlight adalah mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar, di RUU PDP ataupun undang-undang atau regulasi terkait data privasi atau data protection itu sebenarnya tipikal. Jadi di situ ada komponen data subject. Data subject itu sebenarnya banyak. Kalau kita berbicara data subject itu bisa jadi data subject itu employee sendiri, customer, bisa jadi dia visitor. Kalau misalnya kita ada visitor ke kantor kita itu termasuk juga data subject gitu, atau kandidat itu berarti calon karyawan dan lain-lain, tergantung perusahaan mendefinisikan seperti apa. Nah, kalau di RUU PDP itu lebih ke mengaturnya data subject itu ada 3 jenis sih di sini, yang bukan data subject, jadi semacam stakeholder yang terlibat di RUU PDP ini. Yang pertama data owner, yaitu pemilik data, di mana kita ini masing-masing dari kita itu adalah data owner sebenarnya, karena kita punya personal data dan juga sensitif personal data. Itu sudah diatur di RUU PDP, dan regulasi data pribadi negara juga sama mengaturnya. Dia ada kategori, atlas ada 2 ya, personal data dan sensitif personal data. Nah, yang kedua yang terlibat itu adalah data controller. Jadi data controller itu adalah satu organisasi atau pihak yang mengolah data pribadi kita gitu. Bisa diartikan secara simpel, data controller ini tempat di mana kita memiliki kepentingan tertentu. Baik itu urusan pekerjaan nih, kayak misalnya saya di kantor di KPMG, berarti KPMG sebagai data controller, atau saya misalnya sign up di e-commerce itu untuk belanja online. Nah, itu juga si e-commerce itu sebagai data controller, karena data saya ada di sana. Dan yang ketiga itu data processor. Processor ini dia mewakili data controller tadi untuk mengolah data pribadi. Gitu. Contoh misalnya saya belanja di e-commerce tersebut ternyata menggunakan pihak ketiga untuk melakukan analytics misalnya. Nah, si perusahaan analytics ini bisa dibilang dia data processor. Nah, nanti dari sisi regulasi itu nanti masing-masing pihak ini, controller dan processor, itu dia punya kewajiban situ. Tapi di malam ini saya nggak akan bahas karena pembahasannya bukan lebih ke arah programnya, bukan ke arah hak dan kewajiban dari si data owner dan juga kewajiban dari controller processor. Dan yang terakhir ini data protection officer. Jadi data protection officer ini dia semacam tim atau orang yang di-assign untuk melakukan perlindungan terhadap data. Nah, nanti data protection officer ini sangat relevan ketika kita nanti membahas masalah data privacy governance ya, operating model, bagian tata kelola data privacy. Itu kalau kita berbicara governance kan pasti berbicara organisasi. Di situ nanti ada beberapa, bisa dibilang title lah untuk data privacy gitu. Nanti ada Chief Privacy Officer, Privacy Manager, Data Protection Officer, Chief Privacy Officer, dan lain-lain. Jadi itu nanti di area governance. Nah, saya ingin share sedikit hasil statistik ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu hasil surveinya si TrustAct. Dia mensurvei customer dia di beberapa negara. Itu sebenarnya kalau selama pandemi saat ini, kemarin itu, dan yang saat ini masih terjadi, itu sebenarnya dampaknya itu apa sih gitu dalam konteks privacy terhadap beberapa area. Nah, sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa si TrustAct ini mencantumkan area-area ini, cuma yang bisa saya tangkap adalah bahwa memang ketika kita berbicara masalah COVID ya, kan pasti kita semua WFA dan kita benar-benar banyak tergantung dengan aktivitas non-fisik, sehingga resiko-resiko yang bisa jadi itu dari third party, terus dari kita sendiri itu juga bisa jadi lebih meningkat gitu. Dan terbukti dari survei-survei yang ada, serangan siber selama COVID ini juga cukup meningkat ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata sebenarnya mereka merasa bahwa jumlah risiko ya 50% lebih itu mereka merasa risikonya moderat bahkan tinggi ya terkait dengan lima hal ini gitu. Nah, di sini kenapa third party yang paling atas? Nah, karena untuk banyak perusahaan itu yang masih belum consider terkait third party security, termasuk di Indonesia gitu. Jadi kalau di pekerjaan yang pernah saya lakukan beberapa kali dan juga termasuk yang saat ini, itu kalau kita berbicara third party, itu memang pertama yang banyak concern third party ini nggak banyak. 2 industri yang paling banyak concern itu banking dan juga
juga telco. Tapi yang paling struggling itu telco. Kenapa? Karena telco ini third party-nya, vendornya lah atau third party-nya itu bisa jumlahnya ribuan gitu. Jadi dari yang saya tahu sendiri itu memang waktu saya melihat, wah vendornya ternyata banyak banget di telco dan juga banking. Nah kalau pengalaman di bank sendiri itu di Indonesia, kalau bank-bank global, bank multinasional itu mereka sudah melakukan assessment terhadap third party risk itu sudah di-consider. Waktu itu saya juga ada pengalaman melakukan beberapa third party assessment ke beberapa ini ya partnernya bank salah satu bank global yang ya kita semua pasti ngerti banknya gitu. Nah juga saat ini ya alhamdulillah kalau saya lihat trennya beberapa bank lokal itu mereka sudah mengconsider hal ini seperti itu. Jadi mereka sudah mempertimbangkan bagaimana bisa mengurangi resiko yang ada di pihak ketiga, dari pihak ketiga, baik itu vendor yang sifatnya project ya, dan terutama vendor-vendor yang sifatnya dia operasional dan mengolah data. Nah itu yang biasanya perlu diperhatikan oleh perusahaan. Nah terkait terpati sendiri nanti biasanya perusahaan sudah memiliki mekanisme untuk melakukan prioritisasi gitu, prioritisasi vendor berdasarkan tingkat risiko. Mereka sudah ada perhitungannya gitu. Dari pengalaman saya dan tim juga, kami juga memiliki juga kriteria-kriteria untuk bisa memfilter vendor nih. Kayak misalnya contoh di telco dari misalnya 1000-an vendor, difilter jadi misalnya berapa ratus, difilter jadi berapa puluh, hingga akhirnya untuk audit tahunan itu kan nggak mungkin juga ratusan vendor langsung diaudit, nggak mungkin kan, pasti kita pilih yang P1 lah ibaratnya, prioritas 1. Nah itu bisa jadi cuma berapa ya, mungkin cuma 10 vendor mungkin, jadi ribuan, di filter tahun ini 10, tahun depan 10, tahun ketiga 10, seperti itu. Karena juga itu kan tergantung exposure resiko, juga tergantung dari kemampuan tim internal. Nah cuma biasanya seperti bank dan telco mereka biasanya mengassign pihak ketiga ya, entah itu konsultan ya, biasanya konsultan untuk melakukan assessment. Tapi tergantung kalau untuk sekarang yang saya lihat beberapa bank lokal juga ya, kalau bank global otomatis ya pasti mereka melakukan sih. Kalau bank lokal itu mereka sudah ada inisiatif untuk bahkan untuk membuat framework-nya gitu. Jadi di beberapa kesempatan diskusi saya dan tim juga cukup intens ya diskusi terkait third party risk ini, karena ini hal yang suka diabaikan kalau menurut saya, tapi potensi risikonya tinggi kalau nggak diperhatikan, terutama untuk vendor-vendor yang manage service, yang mengolah data internal perusahaan. Nah itu. Nah nanti supply chain itu juga masih ada kaitan sih, cuma bedanya kan kalau supply chain kan di rantai produksi. Kayak contoh kalau di teman-teman technical ada istilah supply chain attack gitu. Jadi bagaimana kita meng-attack target company tapi melalui partnernya gitu. Kayak misalnya kita mau mentarget perusahaan otomotif, anggap aja yang terbesar lah di Indonesia. Nah kita nggak perlu langsung nembak ke sana gitu. Bisa jadi kita kita dapat info nih, ternyata si perusahaan ini dia punya partner beberapa nih suppliernya. Nah ternyata dari supplier itu kita lihat mereka vulnerable. Jadi kita nanti attack dari sisi suppliernya itu untuk perangkat-perangkat di mobil maupun nanti untuk misalnya gini, misalnya kita kompromis ke partnernya, terus kita bisa lateral movement atau kita misalnya melakukan manipulasi ya atau social engineering ke main company-nya seperti itu. Dan mungkin lain-lain. Isu ini lumayan jadi concern ya sebenarnya. Dan isu ini kalau di global jadi concern utama, tapi di Indonesia mungkin belum banyak yang concern ke sini. Nah ini terbukti, jadi hasil survei yang lain yang dilakukan oleh IAPP, ya, Asosiasi Privacy dan juga salah satu vendor privacy management tools, itu mereka mengidentifikasi kalau di US ternyata yang paling tinggi aktivitas mereka terkait privacy assessment itu terkait third party atau vendor risk assessment. 78% itu lumayan tinggi ya. Kenapa? Karena memang mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin tipikal di US memang mereka lebih suka mengakses pekerjaan gitu. Bahkan kalau kita melihat kan even di militer pun juga mereka banyak outsourcing juga kan untuk militernya mereka. Dan saya rasa wajar sih kalau nilai ini tinggi di US. Nah, kalau di Eropa sendiri, EU dan UK, itu mereka paling banyak melakukan DPIA, Data Protection Impact Assessment. Kenapa? Karena memang diwajibkan GDPR. Kalau nggak diwajibkan juga mungkin nggak setinggi ini angkanya. Seperti itu. Nah, terus juga ada beberapa aktivitas lain seperti Privacy Impact Assessment. Nah, Privacy Impact Assessment itu sebenarnya mirip dengan DPIA,
Cuma bedanya kalau data protection impact assessment itu dia diwajibkan regulasi ya, GDPR, itu harus secara rutin. Jadi setiap aktivitas data processing, personal data processing harus dilakukan impact assessment. Ini semacam risk assessment tapi untuk data privacy. Nah, sedangkan privacy impact assessment ini dilakukan untuk mendukung privacy by design gitu. Jadi privacy by design itu adalah bagaimana kita mengembed culture privacy untuk setiap aktivitas perusahaan kita. Baik itu yang sifatnya pengembangan sistem maupun yang operasional gitu. Bahkan dari tahap perencanaan bahkan gitu. Kalau kita refer juga ke security by design ya, kalau teman-teman di sini kan banyak security, itu security by design kan bagaimana kita mengembed security culture dari planning sampai dengan nanti operations. Ini juga mirip seperti itu. Nah, nanti ada juga istilahnya legitimate interest itu ini istilahnya di GDPR ya. Jadi kalau di GDPR itu perusahaan ada opsi untuk melakukan ini ya. Jadi gini, legitimate interest itu kalau sekedar sharing itu assessment dilakukan untuk memastikan kita itu sah secara hukum dan secara etik itu mengumpulkan data, mengumpulkan dan mengolah data. Tapi yang saya lihat sih ini ditekankan ke pengumpulan datanya sih. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kita ingin mengumpulkan data lewat website via cookie, atau misalnya lewat mobile apps kita, nanti via cookie juga, via mungkin via informasi atau via location, via user behavior macam-macam. Nah, itu sebelum kita mengimplementasi fitur itu kita harus melakukan assessment. Apakah sebenarnya fitur itu diizinkan secara legal, terus secara purpose itu memang sesuai nggak gitu. Jadi ada beberapa komponen cukup detail yang dideskripsikan oleh GDPR. Saya nggak hafal sih. Cuma secara besar ada 2 kategori utamanya gitu. Saya detailnya saya lupa karena ada beberapa, termasuk misalnya apakah data ini sah untuk dikumpulkan, terus apakah pengumpulan data ini sesuai dengan tujuan perusahaan kita nih gitu. Kalau misalnya kita tujuannya untuk melakukan misalnya gini, untuk melakukan credit scoring misalnya kita membutuhkan informasi misalnya titik-titik GPS atau mungkin alamat IP dan segala macam. Nah, itu harus diakses apakah secara hukum itu memang sah dan apakah itu memang aktivitas pengumpulan itu sesuai dengan objektif bisnis kita gitu. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat. Nah, juga yang ingin saya highlight itu mungkin di sini juga terkaitnya data breach readiness. Data breach readiness ini berarti kita bagaimana mengakses kesiapan kita untuk menghadapi data breach. Nah, ini cukup melibatkan banyak stakeholder ya gitu. Karena kalau kita ngomong data breach itu bisa jadi dia semacam simulasi juga. Jadi data breach kan biasanya berpotensi jadi krisis gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di area governance, GRC lebih familiar dengan krisis management dan sejenisnya, itu ini melibatkan banyak stakeholder, termasuk sampai ke level C-level. Nah, kalau di salah satu klien, itu mereka melakukan simulasi yang sama. Jadi data breach assessment ini mereka bentuknya melakukan tabletop assessment exercise juga melakukan data breach simulations. Jadi kita melakukan simulasi kalau misalnya kita kena breach, itu bagaimana tim-tim terkait itu menangani gitu. Jadi flow-nya dari data protection officer seperti apa, dari tim security seperti apa, terus nanti dari tim public relation seperti apa, dari tim legal seperti apa, itu di-exercise, dilatih gitu. Jadi biar kalau ada breach beneran, kayak beberapa kasus yang terjadi seperti di e-commerce dan juga di telekomunikasi, itu mereka sudah siap gitu menghadapi. Baik menghadapi ancaman atau dari si attacker itu, maupun menghadapi reputasi dia gitu. Mungkin ada orang yang ya nge-tweet atau di sosial media menjelek-jelekan, dan juga harus siap dengan legal actions gitu. Kalau misalnya dituntut itu. Nah, untuk privacy sendiri itu sebenarnya saya sarankan rekan-rekan ketika ingin mengetahui sebenarnya privacy management atau data protection itu sebenarnya isinya ngapain aja sih? Itu sebenarnya ada beberapa best practice atau framework yang bisa digunakan. Cuma kalau teman-teman yang sifatnya public resources itu bisa diakses NIST ya. NIST privacy ini free di websitenya NIST ada. Rekan-rekan bisa download. Jadi dari situ nanti bisa kelihatan privacy itu sebenarnya ngapain gitu. Nah, kalau untuk yang ISO, nah kebetulan juga di Indonesia mungkin belum familiar ya gitu tentang ISO 27701. Jadi ini semacam ISO juga semacam 27001 tapi khusus privacy gitu. Nah, jadi di ISO ini lumayan detail
termasuk dia mengenhance kontrolnya si ISO 27701 tentang security ya, information security itu dia di-enhance yang terkait dengan data privacy. Dan kalau untuk NIST itu lumayan broad, jadi dia juga ini ya, kalau misalnya kita mau melakukan mapping nih ke regulasi, ke GDPR terutama, itu dia harusnya secara overall bisa cover ya, walaupun mungkin nggak semuanya, nggak 100%, tapi karena GDPR kan dia lumayan detail, sedangkan NIST Privacy Framework atau kayak semacam NIST Cyber Security Framework itu kan dia hanya menampilkan informasi domain dan subdomain sama keterangan singkat, tapi praktisnya yang leading practice itu kurang detail biasanya. Kalau di GDPR itu biasanya dia strict, to the point gitu. Kalau di ISO ini lumayan detail sih. Kalau nanti teman-teman ISO berbayar ya, jadi harus beli. Itu. Nah, kalau saya sendiri karena saya di KPMG kebetulan, jadi memang menggunakan KPMG Privacy Framework itu yang kebetulan sudah termapping dengan berbagai regulasi dan standar termasuk ISO dan juga NIST gitu. Nah, ini juga framework ini juga saya dan tim gunakan untuk membantu klien juga yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin nggak banyak company yang melakukan privacy privacy assessment, privacy program development itu nggak banyak gitu. Untuk saat ini tidak banyak karena bahkan mungkin jarang banget gitu. Di Indonesia bisa jadi baru beberapa aja yang perusahaan, tapi yang perusahaan multinasional ya gitu. Kalau yang pure perusahaan lokal kayaknya belum. Nah, ya ini yang bagian utama sebenarnya ingin saya jelaskan. Jadi sebenarnya mungkin nanti penjelasannya apa ya, saya mungkin nggak banyak sih, jadi lebih ke sifatnya saya ingin mungkin lebih ke diskusi tanya jawab, jadi biar semua pertanyaan bisa terjawab. Jadi di sini saya kebetulan ambil materi ini, saya rangkum dari materi ini ya, Certified Information Privacy Manager dari IAPP, International Association of Privacy Professional. Jadi kebetulan saya saya sudah baca berkali-kali. Oke, saya coba rangkum isinya seperti ini. Jadi ketika nanti teman-teman di sini ingin memahami privacy program itu seperti apa, itu area-areanya seperti yang ada di slide ini gitu. Jadi ini memang real. Jadi even di klien saya pun itu juga mereka implementasi ini hampir semua, kayaknya semuanya diimplementasi. Jadi semuanya udah cover semua di prosedurnya, di kebijakannya. Terus juga karena ini program panjang ya, bisa 3-5 tahun. Jadi semua aktivitas sudah di mapping semua di roadmap-nya gitu. Nah, ini yang secara holistik seperti ini. Jadi saya akan coba bahas satu-satu. Yang pertama policy. Nah, kenapa policy ini penting dan paling pertama, di mana-mana pasti policy nomor satu, karena itu nggak regulasi gitu. Sama kayak kita misalnya di pemerintahan juga pasti kan semua diatur dengan regulasi, mulai dari yang tertinggi dari mungkin dari UUD 45 turun ke undang-undang, terus turun ke peraturan pemerintah, terus turun ke peraturan menteri, ada juga peraturan daerah, ada peraturan wali kota dan segala macam. Jadi semua diatur. Kalau nggak ada yang mengatur itu juga pastikan program ini tidak akan bisa dijalankan dengan optimal. Nah, policy ini kan udah pasti di sebagian besar perusahaan pasti policy ini yang tanda tangan atau yang yang menyetujui itu pasti levelnya yang tinggi gitu. Bisa jadi board level, BOD atau C-level. Nah, untuk privacy sendiri itu yang common ya, yang di klien saya juga di tempat-tempat lain, di teman-teman yang saya dapat info dari negara-negara juga sama, udah pasti privacy policy ini harus yang tanda tangan direksi. Jadi ada direktur utama, direktur yang lain itu mereka semua harus tanda tangan. Gitu biasanya. Tapi kenapa? Karena dengan adanya tanda tangan di kebijakan ini dari direktur yang paling tinggi, ibaratnya di company yang paling tinggi lah untuk operasi bisnis itu, diharapkan semua itu aware gitu. Jadi manajemen itu punya perhatian terhadap aktivitas privacy management ini. Kalau misalnya tanda tangan hanya selevelan manajer atau mungkin senior manager, itu nggak akan, divisi lain nggak akan ngikuti. Tapi kalau direksi pasti semuanya harus ikut. Nah, ini karena policy ini akan menentukan arah berikutnya seperti apa gitu. Nah, di policy ini biasanya kalau privacy policy dari pengalaman itu nggak banyak. Jadi di privacy policy itu biasanya dia mendefinisikan ini prinsip-prinsip privacy. Nah, kalau di Eropa mereka gampang, mereka tinggal mengadopsi GDPR.
Jadi di GDPR itu dia ada prinsip privacy dan juga prinsip-prinsip data processing. Seperti misalnya lawfulness, terus transparency, terus data subject right, terus dan apa ya, saya agak lupa dan lain-lain. Saya ada beberapa sih, saya nggak hafal prinsipnya. Nah, ada juga yang processing juga sama gitu. Intinya adalah kalau prinsip utama dari privacy ini kan transparansi, terus lawful, jadi sah gitu paling minimum. Dan yang ketiga, jadi aktivitas ini memang mendapatkan persetujuan dari data owner. Itu yang paling penting, tiga poin itu. Cuma nanti di GDPR pun mereka ada beberapa, dan di beberapa termasuk di apa ya, di beberapa negara mereka mendefinisikan prinsip-prinsip privasinya mereka juga sama seperti itu. Itu yang diadopsi di kebijakan. Jadi harapannya prinsip-prinsip tadi akan bisa diturunkan menjadi strategi ke depan ya untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. Jadi sebenarnya sama dengan kalau kita menyusun strategi bisnis maupun IT, pasti kita mendefinisikan prinsip dulu atau value atau core value apapun itu yang ingin dicapai gitu. Kalau kita ngomongin di enterprise, pasti perusahaan memiliki core value, visi misi. Nah, itu harus didefinisikan. Karena semua aktivitas itu pasti akan mengarah ke sana. Sama dengan privacy gitu. Jadi policy itu di situ akan mendefinisikan prinsip-prinsip apa yang dicapai dengan privacy tersebut. Nah, biasanya cuma gampangannya memang ketika membuat privacy policy kita tinggal refer aja ke regulasi gitu. Nanti kita lihat RUU PDP bilangnya apa, PP 71 bilangnya apa, Perkominfo 20 bilangnya apa. Atau misalnya kalau ini misalnya perusahaan global, dia pasti refer ke GDPR. Itu bilangnya apa. Atau misalnya di klien saya juga dia mengacu ke ini prinsip-prinsip privacy dalam akuntansi misalnya. Itu juga diadopsi. Nah, jadi kita lihat aja mereka bilang apa, kita rangkum. Itu kata kunci simpelnya seperti itu kalau policy. Nah, kalau governance ini tadi yang saya singgung di depan, governance ini berbicara tentang tata kelola ya, berarti berbicara organisasi. Nah, pasti akan ada pertanyaan, ini baiknya gimana sih kalau data privacy ini, apakah harus ada orang yang dedicated, apa gimana gitu. Nah, kalau jawaban dari saya, dari pengalaman yang ada, itu memang bagusnya itu ada orang yang dedicated, itu data protection officer misalnya, atau privacy officer, atau privacy manager ya. Cuma pada prakteknya itu memang cukup kalau perusahaan itu biasanya lebih ingin, kalau memang tidak regulasinya tidak terlalu strict sih, mereka tidak mau invest orang yang dedicated ya. Beda dengan klien saya, itu mereka memang secara regional, secara grupnya itu memang di-push seperti itu. Jadi masing-masing negara itu mereka harus meng-assign chief privacy officer, terus harus punya data protection officer. Itu harus punya, diwajibkan. Dan itu nanti diturunkan ke peraturan internal masing-masing negara. Seperti itu. Nah, kalau perusahaan di Indonesia, ya tinggal disesuaikan saja regulasinya bilang seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membahas masalah governance, di sini tuh sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu otomatis visi dan misi. Oh ya, ini untuk yang bagian privacy governance sebenarnya saya juga ada tulisan di Medium saya, jadi nanti teman-teman bisa lihat di sana. Itu saya coba rangkum, sebenarnya aslinya lebih panjang, cuma saya coba rangkum di tulisan itu juga, karena harapannya biar rekan-rekan yang membaca bisa lebih aware aja gitu, jadi biar memahami sebenarnya privacy governance seperti apa. Nah, visi misi otomatis itu standar lah, semua pasti mendefinisinya visi misi. Nah, yang kedua ini yang penting nih, scope. Scope itu yang jadi kunci juga, salah satu kunci di depan. Kenapa? Karena scope ini di dalam scoping itu nggak gampang sebenarnya. Apalagi kalau dengan klien yang dia, dengan perusahaan yang dia punya seribuan lebih vendor. Nah, itu lumayan pusing. Even saya yakin mereka juga struggling juga seperti itu. Nah, di scoping ini apa yang harus di scope? Pertama itu otomatis scope ini datanya. Jadi di sini kita harus mendefinisikan apa yang bagi perusahaan kita, yang nature-nya di industri kita, itu kategori personal data dan juga sensitif personal data. Itu apa scope-nya. Nah, kebetulan RUU PDP dia sudah bilang scope-nya. Cuma kan tetap kita perlu adopt lagi ke masing-masing industri. Kayak contoh di industri telekomunikasi. Bisa jadi MSDIN itu jadi yang ininya sensitifnya, bisa jadi.
Terus di data kesehatan bisa jadi yang sensitif itu atau personal datanya cuma medical record sama mungkin nomor BPJS itu atau mungkin apa. Saya nggak tahu mereka mendefinisikannya seperti apa. Nah, jadi masing-masing industri itu beda. Nah, kita nggak bisa menyamakan semuanya. Oh, data KTP belum tentu. Nomor KTP belum tentu itu perlakuannya sama antar perusahaan yang berbeda industri. Jadi kita harus lihat lagi. Kedua itu scope dari sisi aplikasi. Nah, kan kalau kita zaman sekarang kan pasti kan udah by sistem ya. Itu kita harus bisa mengidentifikasi kita punya berapa banyak aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan data pribadi. Nah, ini juga nggak gampang, karena kalau kayak typical banking sama telco, dia aplikasinya lumayan banyak, bisa ratusan, seperti itu. Nah, itu harus dilihat lagi gitu. Jadi kalau kita sebagai orang privacy officer-nya, kita itu lumayan capek, jadi kita harus nanyain, ini nih si aplikasi, jadi kita harus nanya ke application owner-nya, itu dia aplikasi ini nature-nya seperti apa, dia ada mengolah data pribadi nggak gitu. Ya nanti memang ada nanti pada prakteknya nanti ada beberapa mekanisme untuk mengumpulkan informasi tersebut ya. Cuma nanti tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga kita harus mengolah. Kita harus menentukan kriteria aplikasi mana yang masuk kategori kritikal, di mana itu pengolahan data pribadinya itu sangat masif, sampai high dan juga mungkin medium lah itu. Dan prioritas perusahaan itu biasanya yang critical, high dan ya medium seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu scope-nya, baru kita tentukan framework biasanya. Oke, kita udah tahu, oh sorry, scope, ada satu lagi scope-nya, itu regulasi. Nah, regulasinya kita lihat nih, oh kita di Indonesia. Oke, kita ngikutin RUU PDP. Ya semoga aja tahun depan jadi UU beneran ya. Terus kita ada PP 71, ada Perkominfo nomor 20, ada misalnya Perkominfo nomor 4, ada UU ITE misalnya. Nah, itu kita harus lihat gitu, mana yang paling relevan. Nah, di situ ada aktivitas mapping regulasi. Nah, ini juga di artikel yang saya tulis juga sudah saya kasih contoh. Biasanya seperti apa sih dilakukan orang-orang. Jadi proses mapping. Dan ini pun saya dan tim lakukan juga. Jadi memapping regulasi dengan praktis-praktis yang ada gitu. Dan kita compare dengan kecukupan kontrol di sisi perusahaan. Mana yang gap, terus mana yang perlu di-improve. Itu kita identifikasi. Nah, setelah kita tentukan framework-nya, itu bisa jadi gini, bisa jadi oke, ternyata perusahaan kita cuma di lokal doang, ya udah aman. Tapi kalau kita ada transfer data keluar, nah berarti kita harus assess lagi regulasi di target negaranya itu. Dia seperti apa regulasinya. Dan kalau memang lebih ketat dari Indonesia, itu kita mau nggak mau harus ngikutin. Tapi ada tapinya nih, tapi ya nanti ada kriterianya. Jadi kalau di GDPR itu ada namanya corporate binding rules. Jadi ada semacam peraturan legal yang antar company yang berbeda negara itu untuk menyepakati pertukaran data. Nah, mungkin kalau negara seperti di US dan Eropa yang sebelumnya kan mereka sudah ada besarannya tuh privacy shield. Jadi setiap organisasi yang punya transaksi antara Eropa dan Amerika, mereka harus certified privacy shield gitu. Cuma bulan lalu itu ada sedikit masalah, ada beberapa kasus. Saya mungkin nggak jelaskan ya, cuma bisa googling Scram 2 namanya. Itu kasus di mana semacam Mahkamah Konstitusi atau apanya di Eropa itu dia mereject si privacy shield itu. Nah, dampaknya itu jadi perusahaan sudah certified, itu mereka harus assess lagi. Apakah operationnya sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh si mahkamah ini gitu. Karena di Eropa selain GDPR itu di Eropa ada e-privacy gitu. E-privacy jadi privacy untuk aktivitas yang berada di internet itu ada lagi ya, turunannya di GDPR. Jadi cukup banyak kalau di Eropa itu bisnis di Eropa cukup ribet ya, regulasinya terlalu ketat. Jadi akan pusing ngurusinnya. Untungnya di Indonesia longgar, jadi mungkin teman-teman lebih santai. Nah, yang berikutnya setelah kita tentukan framework itu otomatis strategi. Nah, ini strategi ini yang harus presisi ya, karena ini menentukan jangka panjang juga. Jadi kalau dari hasil assessment tadi, kalau kita udah tentukan framework-nya, udah tahu gap-nya di mana, kita harus bikin roadmap, inisiatif sampai mungkin 3-5 tahun ke depan. Kan nggak mungkin semua dalam waktu setahun kan. Tapi kita harus tentukan prioritas itu. Kita harus pilih mana yang P1, P2, P3, P4 gitu. Atau yang prioritas atau yang short term, mid term atau long term. Kita harus tentukan. Nah, biasanya yang jadi
short term itu yang memang benar-benar impact-nya besar dari sisi regulasi gitu. Jadi yang regulasinya udah ngatur, oh dendanya besar nih, nah itu pasti prioritas kalau kita nggak punya kontrolnya. Dan terakhir timnya tadi, tim governance. Nah, kalau untuk tim sendiri, itu kembali ke tadi gambar bulat-bulat di depan tadi, sebenarnya kalau untuk privacy itu praktisnya itu tidak harus individu khusus sebenarnya. Bisa jadi nanti dibentuklah satu tim, misalnya tim data privacy office, itu yang terdiri dari tim legal, tim GRC, tim data, mungkin tim data governance atau data management, dan juga tim security sama tim risk management juga bisa. Jadi kayak dibikin komite juga bisa. Kalau di klien saya itu ada komitenya khusus untuk privacy. Jadi setiap berapa minggu sekali ketemu sampai ke level direksi gitu. Jadi itu tergantung organisasinya ya. Itu bebas lah, nggak ada aturan bakunya. Itu bisa sesuai dengan kemampuan organisasi. Nah, kalau kita udah punya governance-nya, oke, udah ada orangnya, baru kita masuk ke salah satu dari aktivitas yang cukup ribet di privacy management. Kalau kita refer ke GDPR ya. Jadi ada yang namanya data assessment. Nah, data assessment itu aktivitasnya di sini menghabiskan banyak investasi sebenarnya kalau kita bisa saya bilang. Kenapa? Kayak pertama itu di sini berbicara inventory and record. Jadi inventory and record ini inventory terkait data pribadi ya, recordnya juga penyimpanan. Jadi segala macam, ini nyambung ke poin kedua, jadi segala macam aktivitas pemrosesan data itu kalau di GDPR sih diwajibkan untuk ada recordnya. Jadi record of processing activity. Processing itu apa? Jadi saat kita mengumpulkan data, men-sharing data, baik itu internal maupun ke eksternal, terus memproses, melakukan perubahan, melakukan misalnya kita melakukan analytics nih, melakukan perpindahan data pribadi, itu harus di-record. Nah, ini yang ribet gitu. Challenge-nya adalah kalau di klien yang waktu kita diskusi, mereka perusahaan itu sebenarnya ready gitu dari sisi log-nya, dari sisi pencatatan. Cuma memang butuh satu tools mungkin yang mengintegrasikan semuanya, karena nggak mungkin sistem itu kan owner-nya beda-beda gitu, database-nya pasti beda-beda. Bisa saja ditarik dari data warehouse, bisa jadi. Cuma kan kita harus lihat apakah informasi yang di sana itu sudah cover semua. Nah, itu nanti itu jadi challenge, itu nggak bisa dalam waktu dekat, bisa setahun lebih untuk merapikan hal seperti itu. Jadi jadi tujuannya buat apa? Kalau record of processing ini itu akan membantu ketika ada proses, sebenarnya di sebelah kanan sih belum saya jelaskan, nanti di proses data subject request itu di RUU PDP pun, karena RUU PDP itu nyontek dari GDPR ya. Jadi di situ juga ada keterangan di mana kita sebagai data owner punya hak untuk mengakses informasi terkait pemrosesan data kita. Jadi ibaratnya gini, saya pengen tahu si e-commerce ini memproses data saya itu seperti apa sih, jenis pemrosesannya apa, siapa yang memproses, dan tujuannya kemana. Nah, itu sebenarnya kalau secara regulasi diwajibkan. Si provider ini dia harus punya informasinya, dan harus bisa menyediakan informasi itu ke si data owner, seperti itu. Itu processing. Ini sebenarnya kelihatannya gampang, cuma ribet sebenarnya. Karena integrasi sistem itu nggak gampang. Nah, yang ketiga, impact assessment. Impact assessment ini kalau di GDPR itu data protection impact assessment atau privacy impact assessment ya. Itu intinya adalah bagaimana kita melakukan risk assessment terhadap dalam konteks privacy ya, terhadap aktivitas bisnis kita ya. Terutama yang terkait dengan pemrosesan data pribadi. Jadi waktu kita mengembangkan sistem, waktu kita menjalankan secara operations itu harus di-assess risk-nya, tapi yang spesifik terkait privacy gitu. Nah, kalau saya sendiri itu memang di tim saya dan tim memang kita memang udah profit ya. Maksudnya kalau kita melakukan assessment pasti kita melakukan pasti kita mengakses risk-nya. Itu udah ada semacam guidance-nya lah gitu. Jadi all untuk area data subject right atau misalnya processing activity itu risiko-risikonya apa sih gitu. Terus kontrolnya apa, itu udah ada praktisnya. Cuma untuk masalah implementasi nanti tergantung perusahaannya. Seperti itu. Kita harus lihat konteks organisasi dan kemampuan organisasi. Jadi tidak bisa menggunakan semerta-merta menggunakan leading practice, itu kita nggak bisa. Kita harus sesuaikan. Dan yang terakhir itu terkait privacy in merger acquisition. Jadi intinya adalah kalau ini juga di RUU PDP ada. Ini diatur di RUU PDP, saya lupa pasalnya. Kalau nggak salah nomor 40-an deh.
atau 20-an saya lupa. Itu intinya adalah ketika perusahaan itu ingin merger atau akuisisi perusahaan lain, si pemilik data harus dinotifikasi. Nah, ini sempat jadi perdebatan karena aktivitas merger acquisition divestiture itu aktivitas yang sensitif. Jadi ketika perusahaan belum deal, itu harusnya informasi itu nggak boleh menyebar, even termasuk orang internal. Nah, tapi di regulasi di RUU PDP itu masih ngambang, masih belum jelas, jadi itu nanti harus direvisi sih sama tim perumusnya. Agar lebih spesifik gitu. Jadi kapan sih privacy notice harus diberikan ke user ketika ada aktivitas merger, akuisisi, atau divestiture. Yang kalau dari saya pribadi sih, baiknya informasi seperti ini notisnya diberikan ketika perusahaan sudah deal. Misalnya perusahaan A itu mencaplok perusahaan B. Sekarang lagi banyak, di Indonesia itu banyak akuisisi. Gitu. Dan kebetulan saya juga sedang mengerjakan due diligence juga untuk akuisisi gitu seperti itu. Jadi sedang banyak saat ini, dan kalau ada RUU PDP ini udah disahkan, waktu saya melakukan due diligence itu privacy ini pasti akan di-assess juga. Ini harus di-assess, dan kalau udah deal customer dipastikan mereka dapat semua notifikasinya. Kalau ada merger atau akuisisi, terus bagaimana terkait perpindahan datanya gitu. Karena kan kalau kita beli company, pasti kan data nasabahnya company tersebut jadi miliknya kita dong yang beli. Nah, itu harus dinotifikasi. Oke, yang berikutnya ini data subject right. Ini terkait permintaan, ini terkait hak dari data subject, haknya kita gitu. Jadi kita perusahaan itu sebenarnya harus mendesain privacy notice gitu. Jadi bisa jadi privacy notice ini diberikan ke customer, ke vendor, ke employee, ke visitor, ke calon karyawan, dan lain-lain. Itu kita harus tentukan. Jadi namanya privacy notice, ada privacy policy. Kalau privacy policy itu semacam prinsip-prinsip privacy kita, bagaimana kita menjalankan privacy, tapi untuk internal. Jadi di-keep untuk internal. Gitu. Bisa jadi ini, kalau privacy policy itu ada yang internal, ada yang eksternal. Cuma kalau yang eksternal itu biasanya dia lebih ringkas gitu. Dan biasanya privacy policy itu ada di masing-masing website. Jadi di websitenya di Indonesia juga teman-teman sudah hampir semua layanan elektronik sudah ada privacy notice-nya ya. Sorry, privacy policy itu sebenarnya. Jadi bisa lihat apa-apa sih yang dilakukan perusahaan terkait privacy mereka. Nah, kalau notice itu aktivitasnya lebih ke tadi, kalau ada perubahan tertentu terkait pemrosesan, itu harus memberitahu ke customer, ya at least via email lah atau SMS. Seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait choice, consent, dan opt-out. Nah, ini yang sebenarnya lumayan debatable gitu, karena di GDPR tuh mereka to the point ngomongnya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya ini kalau di RUU PDP itu dia mensyaratkan eksplisit, cuma ini banyak di perdebatan kalau di Indonesia. Kalau di Eropa mungkin mereka udah strict seperti itu. Nah, apa jadi susahnya gini, kalau kita berbicara consent itu kan berarti mendapatkan persetujuan dari user. Consent itu ada dua jenis. Ada namanya implied consent atau implicit lah. Ada explicit. Nah, kalau implied consent itu consent yang didapatkan tanpa harus persetujuan secara langsung dari si owner. Jadi contoh nih, Kak, contoh ini implicit itu hampir semua layanan di Indonesia itu implicit consent. Contohnya kita daftar ke sign up ke, nah contoh case-nya teman-teman di sini pasti ada beberapa yang bug bounty nih, bug bounty. Nah, ketika teman-teman daftar di platformnya bug bounty, entah Bugcrowd atau yang lain-lain, itu pasti nanti kalau di Indonesia mungkin ada beberapa platform ya, kayak punya ya beberapa vendor lokal lah, itu mereka punya, itu ketika teman-teman sign up itu dianggap kalau teman-teman sign up memberikan informasi, dianggap teman-teman itu sudah setuju atas privacy gitu di situ. Karena apa? Karena kalau teman-teman nggak setuju, pasti kan nggak akan pakai layanannya seperti itu. Atau kayak misalnya apa ya? Ya contoh case-nya gampang seperti itu. Misalnya teman-teman install aplikasi nih di HP pakai aplikasi Red Handling. Ya kalau teman-teman install, teman-teman order, itu berarti sudah dianggap teman-teman itu sudah setuju gitu loh. Maksudnya karena udah pakai layanan itu, ya udah tahu resikonya apa, sudah tahu oh si layanan ini udah kasih privacy policy-nya loh. Teman-teman sudah baca, teman-teman udah diasumsinya sudah baca sehingga teman-teman mau pakai aplikasi. Nah, itu kan dianggap teman-teman sudah setuju gitu. Jadi ketika ada pemrosesan data, ya itu si penyedia jasanya itu dia sudah sah untuk memproses data. Nah, beda kalau aturannya bilang eksplisit. Nah, eksplisit itu ada dua.
Ada opt-in sama opt-out. Kalau explicit itu berarti secara eksplisit, saya misalnya gini, kayak di website, saya nggak mau ini ada cookie tracking, yaudah saya uncheck save. Nah, seperti itu. Atau misalnya ada ya tombol tick, atau misalnya yes no. Apakah cookie ini akan disimpan? No. Nah, saya nggak mau. Kalau yes, ya udah bisa gitu. Nah, itu yang untuk eksplisit gitu. Nah, eksplisit ada dua, opt-in sama opt-out. Kalau bedanya itu simpel. Kalau opt-in itu berarti by default itu sebenarnya dia datanya minimal. Jadi misalnya ada tombol, ada pilihan nih yang pakai checkbox yang disodorkan ke kita itu kotak yang kosong. Jadi kita pilih sendiri mana yang boleh di-share data kita. Itu opt-in. Tapi kalau opt-out itu centangannya udah dicentangin semua sama si provider, kita tinggal pilih mana yang mau di take out, mau dihapus. Nah, itu opt-out. Jadi bedanya cuma itu aja. Nah, ketiga itu data subject request, itu terkait tadi permintaan gitu. Kalau ini di RUU PDP juga diatur sebenarnya, cuma tidak sedetail GDPR. Jadi kalau data subject request itu misalnya saya pengen melakukan ini tadi, saya pengen lihat aktivitas pemrosesan data. Nah, si provider ini harus kasih informasinya. Atau saya ingin data saya dihapus. Nah, ini yang susah. Right to be forgotten sama right for erasure ini yang jadi masalah nih. Jadi perdebatan banyak orang karena nggak mungkin data benar-benar dihapus. Karena kan untuk kepentingan tertentu nih kayak data-data misalnya di telco itu untuk kepentingan tertentu penyidikan penegak hukum itu data kan harus disimpan kan. Nah itu yang jadi perdebatan dan itu saya juga nggak tahu nanti akan seperti apa jadinya. Seperti itu. Oke lanjut. Untuk sisi manajemen saya mungkin nggak jelasin panjang karena saya yakin teman-teman sudah familiar dengan proses incident management. Cuma yang perlu saya tekankan di sini di incident management itu harus mencakup aktivitas sampai ke level yang paling tinggi. Jadi sampai ke crisis management, sampai kita melakukan simulasi kalau ada krisis, ada bridge simulation itu kita harus lakukan. Intinya seperti itu. Jadi agar kalau ada bridge itu sudah siap dari secara legal, secara technical, secara communication kita sudah siap. Seperti itu. Nah, kalau privacy by design itu ada privacy by design by default. Kalau by design berarti kita mengembed privacy ke setiap aktivitas bisnis kita, baik pengembangan maupun operations. Nah, kalau privacy by default itu ibaratnya ini. Privacy by default itu produk yang kita berikan ke customer itu sudah by privacy itu udah memenuhi syarat gitu. Jadi memenuhi syarat dalam artian data yang dikumpulkan benar-benar sangat minim gitu. Jadi privacy by default itu produk akhir yang dia sudah memenuhi prinsip-prinsip privacy gitu. Jadi kalau udah memenuhi prinsip privacy itu nggak akan mungkin kayak di aplikasi Android tuh, kalau teman-teman mungkin sempat yang pentester di sini ya, yang bug bounter yang mungkin cari bug-bug di aplikasi mobil, coba sesekali ngeliatin inilah sih bagian permissions aplikasi, itu kan banyak banget gitu. Kalau saya sekarang yang saya lakukan ada di salah satu proyek saya itu saya compare beberapa fintech, terutama peer-to-peer lending ya, permissionsnya gitu. Jadi ada memang yang benar-benar cuma sedikit banget, even dikit banget. Saya mikir ini orang dapat datanya apa ya, kok dikit banget permission yang dikumpulkan. Tapi ada satu sisi kompetitornya tuh banyak banget gitu. Dangerous permissionsnya kalau di Android banyak banget yang dipakai sama dia. Gitu. Dan kadang saya mikir jangan-jangan nggak kepake lagi, atau mungkin dia pengen benar-benar profiling abis gitu ke customer. Nah itu juga kalau di GDPR itu nggak bisa sembarangan seperti itu. Dan kalau nanti RUU PDP ini disahkan, saya sarankan teman-teman pentester di sini itu juga aware masalah ini. Jadi ketika nge-pentest aplikasi mobile, kita harus ngeliat permissions. Nah, dan kita walaupun itu mungkin bukan jenis aktivitas teknis pengujian, tapi kita at least kita konfirmasi gitu. Pak, ini sebenarnya buat apa sih gitu? Karena kalau saya pribadi waktu saya pentest mobile app, sama kalau ada permission yang mencurigakan saya pasti nanya ke developer, Mas ini buat apa gitu. Seperti itu. Karena kan kalau kita decompile APK-nya kan kita bisa lihat tuh sebenarnya kan. Kita bisa lihat, tapi kan kadang ada beberapa code yang di obfuscate misalnya, kita nggak bisa ngebaca. Terus tapi kalau untuk terkait permissions, kadang kalau saya konfirmasi, Mas ini kok ada ini buat apa ya gitu. Jadi itu sebagai bentuk awareness kita aja seperti itu. Nah, yang berikutnya ini training awareness ini wajar, even di security pun kita melakukan ya. Awareness itu cukup penting agar semua orang juga aware masalah privacy ini. Dan terakhir itu monitoring and auditing. Nah, jadi aktivitas kita tetap harus diaudit gitu, baik oleh internal audit maupun memang pihak eksternal ya, itu tergantung perusahaan. Tapi at least internal audit.
agar penerapan privacy ini bisa proper seperti itu. Nah, ini mungkin slide terakhir saya. Jadi tadi kan ada perspektifnya dari sisi ini ya, dari sisi materi yang saya kumpulkan. Nah, kalau ini sebenarnya dari perspektif praktikal yang saya ambil dari salah satu tools yang saya pakai untuk melakukan assessment privacy ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin privacy areanya itu ada at least ada 3 yang paling basic seperti itu. Pertama kita ngomongin masalah research terkait regulasi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau di area research and program maturity itu kalau di ini kebanyakan memang yang paling banyak menggunakan ini kalau perusahaan-perusahaan global. Kenapa? Karena kalau kita berbicara regulatory research, itu kalau tim di klien saya nih perusahaannya global, itu dia punya tempat di punya perusahaan di beberapa negara, dia tim legal dia harus melakukan riset regulasi masing-masing negara. Itu dia harus melakukan riset gitu. Jadi biar nggak ada yang salah ketika kita punya melakukan practice data privacy di situ. Awareness training itu standar, terus maturity. Nah, maturity assessment itu juga penting untuk perusahaan-perusahaan yang terutama yang perusahaan multinasional. Dia punya cabang di beberapa negara itu penting karena maturity assessment itu cara paling simpel untuk melakukan benchmarking ya antara negara. Jadi kita harus misalnya gini nih, oke kita benchmark pokoknya untuk tahun depan itu semua maturity level harus 3 misalnya atau 2. Jadi mau nggak mau kan setiap negara akan berlomba-lomba untuk mencapai level itu. Itu. Tentunya nanti karena harus level 3 misalnya, otomatis kan harus ada program dan harus ada investment. Nah, itu nanti yang bisa jadi ini justru jadi kuncinya ya, maksudnya bisa jadi hal yang memudahkan kita gitu. Oh, kita harus level 3 tapi kita butuh ini, butuh ini. Nah, at least manajemen akan aware gitu. Oke, karena grup mintanya level 3, udah kita invest deh gitu. Kayak seperti itu. Nah, untuk bagian privacy program management itu sama dengan yang saya jelaskan tadi, cuma mungkin yang perlu saya beritahu paling data apa ya, di sini sama sih udah saya jelaskan semua, cuma yang paling penting di sini bukan paling penting. Jadi yang mungkin saya lupa jelaskan di slide sebelumnya itu terkait vendor risk management gitu. Jadi third party risk assessment itu juga bagian dari privacy program ya. Jadi ini cukup penting untuk dilakukan. Dan memang ini jadi salah satu challenge besar juga di company, terutama tipikal banking dan telco itu vendor mereka banyak banget, apalagi telco bisa ribuan itu. Nah yang terakhir itu privacy and concern itu yang saya jelaskan tadi sebelumnya sebenarnya. Jadi terkait yang cookie concern ya. Jadi kalau di GDPR itu mereka spesifik sampai ngatur ke cookie. Kalau di sini kan nggak terlalu spesifik seperti itu. Nah mungkin saya sedikit tunjukkan aja. Saya akan coba share screen. Ini cuma nunjukkan aja contoh. Coba sebentar saya close dulu. Oke, saya coba share browser saya. Ini saya coba tunjukkan aja masalah cookie tadi ya. Moga aja kelihatan ya. Jadi saya coba buka screen saya. Saya coba buka webnya IAPP. Oke. Jadi saya ingin tunjukkan sebenarnya ya explicit consent itu seperti apa sih gitu. Ya, lambat ya. Kemarin sih waktu saya demoin ke Isaka. Aduh, webnya lambat banget nih. Sorry. Oke. Ntar nggak nongol ya. Jadi ini harusnya di bawah ini nongol kayak kotak cookie gitu sih. Coba apa karena koneksi saya lambat ya. Sorry. Bentar saya coba close browser saya dulu. Tadi saya habis buka itu sih, sorry. Saya coba pakai browser lain aja deh. Coba saya buka
Aduh, ini kenapa nggak nongol ya? Apa karena udah pernah saya ini? Jadi gini, harusnya kalau misalnya kita ngebuka websitenya si Isakan nih sama si IAPP, dia ada kotak ini untuk kita bisa nge-select cookie. Coba saya, Mungkin karena chatnya udah oh tersimpan. ini sorry, Oh, udah itu. nggak ini belum. Nah, saya jarang pakai Safari. Nah, ini mungkin bisa lihat di bawah ya, di cookie preference. Kalau misalnya kita kadang kalau kita malas, kita accept aja, benar nggak? Di sini ada cookie preference. Nah, di sini kita bisa accept semua, tapi kita bisa pilih. Jadi cookie itu sebenarnya ada beberapa kategori. Ada yang mandatory, yang necessary. Necessary itu berarti dia nggak bisa memang harus ada. Ada yang sifatnya untuk analytics, ada yang sifatnya untuk performance, ada yang sifatnya untuk marketing, direct marketing, ada juga nanti untuk third party. Nah, kalau essential cookie, di sini kebetulan di IAPP dia cuma ada 3 kategorinya. Jadi essential ini selalu aktif, ini nggak bisa di-disable, karena ini apa namanya, harus dibutuhkan oleh si sistem ini untuk melakukan ini ya, mungkin monitoring dan segala macam. Nah ini ada yang analitik. Analitik ini biasanya nanti analitik sama marketing itu ada kaitan dengan pihak ketiga sebenarnya. Kalau analitik kan kita bisa baca kan, we use Google Analytics cookie to collect information how visitor use our websites. Nah, jadi dia menggunakan Google Analytics. Nah, kita bisa on-in atau off-in. Nah, ini namanya opt-in. Ini kan off posisinya. Kalau misalnya kalau posisi defaultnya nyala, berarti ini opt-out. Jadi kita harus matiin. Tapi tadi kan mati kan. Nah, ini saya nyalain misalnya. Seperti itu. Nah, ini marketing. Kita bisa baca. Ya harus use marketing database management program. Nah, jadi sini sebenarnya gini, kalau dia kan OneTrust sebenarnya saya juga pakai tools yang sama, OneTrust. Itu dia bisa scan cookie-nya. Jadi cookie itu sebenarnya udah ada kriterianya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di ini Cookiepedia sama-sama namanya. Saya lupa Cookiepedia UK. Nah, di sini tuh semua perusahaan-perusahaan di Eropa itu refer ke sini. Jadi di sini sudah ada database-nya ya. Contoh nih saya ketik apa ya? Ketik Isaka ya. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya di Cookiepedia. Kita bisa lihat, oh di Isaka ini ada strictly necessary, ini nggak bisa dihapus. Ada persistent cookie, performance cookie, ada functional targeting, bla bla. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, first party cookie itu cookie yang memang dari si Isaka-nya itu sendiri, gitu. Tergantung sih, tapi bisa jadi dia nanti gini ya, ada cookie namanya UTMB segala macam, atau yang lain-lain. Itu bisa kita lihat. Jadi ini yang harus ada third party cookie. Jadi kalau kita lihat di misalnya website Isaka nih, dia ternyata ada third party cookie dari Google Service, BreadTalk, LinkedIn, Twitter, Google itu dan segala macam. Nah ini kita bisa contoh di Facebook nih. Facebook cookie apa sih yang diambil cookie name-nya di ATR. Nah kalau misalnya kita mungkin ngeliatin ini cookie name ini, berarti dia apa? Oh dia ternyata tujuannya buat marketing, buat advertising misalnya. Nah, ada keterangannya dia bertahannya berapa lama, terus statusnya nih HTTP secure-nya gimana, HTTP only-nya gimana, path-nya apa. Nah, ini kan kok pentest finding nih. Secure-nya no, HTTP only-nya no, path-nya di slash-in semua lagi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kok pentest juga pasti ngeliatin HTTP response kan, HTTP header security, HTTP secure, strict transport security dan lain-lain pasti dilihat. Nah, seperti itu. Nah, ini kita juga pilih nih. Ini bisa manage-nya juga pakai OneTrust nih kayaknya nih. Oh iya punya OneTrust juga nih. Nah, jadi kita bisa pilih. Nah, kalau di sini kebetulan cuma 2, strictly sama analitik doang kalau di webnya si Cookiepedia. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih kalau cookie ya. Nah, kalau untuk yang consent management yang lain itu saya nggak bisa. Nanti mungkin di lain sesi saya akan coba demoin deh. Saya akan coba minta akunnya, nanti bisa saya demoin kapan-kapan. Kalau memang saya akan share topik spesifik seperti itu. Jadi kira-kira itu Mas yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih Mas Eri Ya. atas presentasinya luar biasa sekali. Ini udah ada pertanyaan Mas, langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Mas. Pertanyaan Ya, pertama silakan. dari Pak Hermanto. Bisa diberikan contoh nggak Mas cara assessment third party? Nah, ini contoh ya, contoh caranya. Wah, kok caranya bisa panjang dijelasinnya nih. Karena saya ada slide sendiri khusus untuk jelasin third party assessment.
Cuma gini, cara gampangnya gini, kalau kita jangan saya coba jelaskan depannya dulu. Jadi sebelum kita melakukan assessment, itu kita harus punya policy-nya dulu. Kebijakan terkait manajemen pihak ketiga, itu kan di ISO juga ada ya, supplier relationship itu ada policy-nya. Terus juga nanti ada prosedur. Nah, prosedur ini yang akan menjelaskan bagaimana kita melakukan assessment terhadap third party itu. Tapi biasanya kalau yang kita lakukan itu kita membuat framework-nya dulu. Jadi karena third party ini kan banyak ya. Saya asumsikan ini telco lah, anggap aja telco atau bank. Di mana vendornya banyak. Bisa jadi telco bisa ribuan, bank mungkin ratusan ya third party-nya. Nah, kita bikin framework-nya dulu. Framework ini apa? Jadi kita coba menyusun bagaimana kita mau mengakses vendor ini. Gitu. Nah, assessment vendor ini juga kita harus scoping juga gitu. Apa sih yang mau kita assess? Nah, kalau kita nggak punya framework-nya kan kita nggak bisa nggak tahu apa yang mau kita assess. Contoh paling gampang kayak pengalaman saya dulu itu framework-nya kebetulan mengacu ke ISO 2701 tapi nggak full. Jadi kita pilihin yang memang tergantung nature dari si vendornya gitu. Jadi bisa jadi untuk kontrol yang sama itu bisa jadi not applicable di tempat yang lain. Itu pertama kita lihat framework-nya dulu. Framework-nya, oh ternyata framework itu kita misalnya pakai ISO, pakai misalnya regulasi apa kita coba lihat, kita kumpulkan, oke seperti ini. Nah, baru kita dari sisi framework sudah selesai, kita baru nyusun bagaimana cara kita mengklasifikasikan third party. Itu penting. Jadi sebelum kita nge-assess, kita harus klasifikasikan third party ini mana kategori critical, high, medium, low gitu. Nah, itu kriterianya kita tentukan. Misalnya gini, misalnya kalau yang di pengalaman sih kita bikin scoring, jadi ada scoringnya dengan beberapa kriteria. Kayak misalnya kriteria pertama dari sisi regulations. Dia seberapa jauh diatur regulasi. Kedua dari sisi jenis apa bisnisnya yang di-provide ke company kita. Kalau dia sifatnya yang physical, oke dia less priority lah. Tapi kalau sifatnya Mohon maaf Mas, tadi salah ini, salah unmute. Oke Mas, bisa unmute kembali. yang sistem, lalu, aduh tadi udah tadi kepotong sampai mana ya? Sorry Mas, tadi kepotong sampai mana ya? Sampai contoh framework mungkin Mas? Oh framework ya, oh ya, sorry, oh berarti aku punya. Oke, jadi framework-nya anggap aja kita ngambil ISO lah. Nah kedua, kalau kita udah tentukan framework-nya, baru kita menentukan mekanismenya. Nah mekanisme ini pemilihan vendor itu menentukan nih, itu karena kita harus bisa presisi untuk menentukan kriterianya. Misalnya, oke vendor kita yang pertama kita lihat dari sisi regulasi. Dia regulasinya bilang apa sih gitu? Oh ternyata vendor-vendor jenis ini itu dia harus jadi prioritas misalnya karena terkena regulasi tertentu. Kedua, jadi tipikal bisnisnya. Dia provide ke kita itu apa? Dia provide misalnya yang berhubungan dengan physical, apa juga nanti ada yang by system gitu. Kalau misalnya dia hubungan dengan kita itu terkait dengan pengolahan sistem, core system, atau supporting system, pasti beda dong prioritasnya dengan yang sifatnya yang mungkin ad hoc atau mungkin non apa ya, yang lebih ke physical misalnya. Itu bisa jadi ada rating, ada kriteria perhitungannya. Gitu. Terus ketiga, karena kita ada data privacy, kita harus memasukkan tadi vendor mana yang mengolah data pribadi. Kalau dia ada hubungan dengan data pribadi, pasti skornya tinggi tuh di flag-nya gitu. Terus lihat dia misalnya nature apa bisa jadi ada perusahaan yang agak strict, dia minta ini, ngelihat dia service provider yang menyediakan sistem itu dia ada ini enggak mungkin sertifikasi tertentu gitu atau mungkin ya lisensi tertentu itu dia bisa aja ngelihat jadi kriteria penilaian. Terus masalah ini data, dia masalah lokasi, dia company lokal yang datanya di lokal atau dia juga naruh di luar juga. Nah itu juga jadi perhitungan. Nah kalau mekanisme scoring ini kita udah tentukan, baru kita filter vendornya. Oke vendornya ini ternyata ada yang critical, high, medium, sekarang kita udah punya angkanya, udah punya apa klasifikasinya. Nah, setelah itu baru kita susun roadmap-nya. Untuk tahun ini, itu vendor mana dulu nih, yang otomatis kan yang critical dulu. Nah, nanti setiap tahun setiap tahun di-review lagi, apakah ada perubahan, seperti itu. Nah, untuk assessment sendiri, itu yang dilakukan itu ada minimal dua jenis aktivitas. Pertama, itu data flow analysis.
Ini untuk vendor khususnya yang ini ya, yang sifatnya dia provide system ya, atau ada interkoneksi sistem. Misalnya perusahaan saya connect dengan penyedia apa ya, jasa analitik lah, gitu, perusahaan analytics atau mungkin seperti di Google Service tadi. Nah itu kan dia base system kan, nah kita harus lihat itu data flow-nya itu dari data flow, dari perpindahan data itu masing-masing ada titik-titik resiko di mana aja. Nah, itu kita lakukan. Jadi waktu sebelum kita datang, itu biasanya kita ngobrol dulu. Oh, ini perusahaannya misalnya dia provide call center misalnya. Call center ini informasinya antara dari call center ke kantor kita itu seperti apa data flow-nya. Kita cek, kita harus bisa identifikasi resiko masing-masing touch point-nya, titik-titiknya itu apa aja. Nah, dari hasil itu kita baru dari hasil analisis resiko kita ngelihat nih, oh kalau risiko seperti ini harusnya ada kontrol seperti ini. Nah, kita nanti bisa nanya interview sama observasi langsung di tempat. Nah, kedua itu kita by checklist. Nah, checklist ini nanti juga bagian dari pengembangan framework tadi. Kebetulan kalau yang memang biasanya dipakai orang itu misalnya checklist yang paling gampang ISO 2701. Jadi dari ISO 2701 nanti kita filter lagi. Oh, dia vendornya call center, pasti beda dong dengan penyedia ATM switching misalnya, atau penyedia ATM fisik, atau misalnya penyedia jasa ini security, kan pasti beda gitu. Beda kriterianya. Kalau yang security yang ngambil yang nganter uang kayak Cisco Certis, G4S kan dia kan lebih ke physical. Jadi kontrol ISO di physical lebih banyak. Tapi kalau yang kliennya misalnya perusahaan pembuat kartu debit gitu atau perusahaan ATM switching atau payment gateway, itu pasti udah beda gitu. Dia pasti lebih banyak ke sistemnya. Nah, itu yang harus kita consider seperti itu. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu proses core-nya. Nah, nanti ada lagi sebenarnya ada proses-proses lanjutan ya kayak misalnya scoring-nya, terus monitoring next-nya seperti apa gitu. Karena kan hasil third party assessment ini menentukan nih vendor ini layak untuk dilanjutkan nggak gitu. Nah, tapi memang ada vendor-vendor tertentu yang scoring-nya kurang bagus tapi tetap dipakai karena nggak ada lagi yang lain gitu. Jadi dia ya hampir monopoli sebenarnya. Nggak ada hampir nggak ada kompetitornya. Nah, seperti itu. Ya, semoga menjawab Pak Hermanto ya. Baik, Silakan Mas. ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Dedi Ahmadi. Mas, kalau mau asesmen data privacy di perusahaan, mulai dari mana ya? Oke, ini ngomongin assessment-nya ya. Jadi sebenarnya assessment ini ada dua perspektif nih. Assessment dalam artian melihat kesiapan kita atau assessment tadi data privacy impact assessment ini ada dua nih. Ini asumsi saya sih yang pertama ya, kalau asumsi saya. Jadi kalau mau assessment itu tadi sebenarnya saya sudah jelaskan di step-stepnya. Pertama kita harus melihat kita harus menentukan dulu, kita harus lihat dulu visi misi perusahaan seperti apa. Di privacy policy-nya dia bilang apa, terus turun ke visi misi, terus ke framework. Nah, at least dari situ dulu. Misalnya gini, contoh gini nih, oke, saya perusahaan Indonesia, saya cuma perusahaan lokal doang loh, saya nggak ada cabang di luar negeri sama sekali. Nah, oke, berarti kan saya cukup mengacu ke RUU PDP, gitu. Anggap aja tahun depan disahkan lah, gitu. Amin. Nah, tahun depan disahkan, oke, berarti kita RUU PDP nih ngacu nih. Tapi kita juga harus melihat, oh ada PP 71, ada Perkominfo 20. Nah, kita nanti lihat crossing-nya di mana gitu. Nah, terus ternyata tahun depan lagi ada lagi regulasi lebih detail lagi terkait data proteksi untuk industri, misalnya industri banking. Ya kita harus ngikutin lagi gitu. Jadi ngeliat dulu regulasinya bilang apa. Dari si regulasi kita udah dapat nih regulasi bilang apa, baru kita assess gap-nya. Simple sih gitu. Kayak yang saya lakukan di klien saya itu juga sama. Jadi ini perusahaan global tapi ada di Indonesia. Jadi kita lihat oke, yang di global kita udah ignore aja lah karena dia memang fokusnya mau yang di lokalnya. Kecukupan di lokalnya yang harus dilihat. Nah, jadi ya saya comot aja lihat dari RUU PDP dia bilang apa. Semua pasal kita liatin, satu-satu kita assess gap-nya. Terus PP 71 dia bilang apa. Perkominfo bilang apa. Perkominfo itu peraturan Kominfo ya. Gitu. Atau mungkin nanti kalau nanti BSSN misalnya punya peraturan yang terkait itu juga kita pasti lihat juga seperti itu. Jadi regulasi tergantung regulasinya sih. Ya, kalau di privacy assessment ini regulasi bilang apa kita assess tuh. Nah, kalau untuk assess itu kan kita pasti ada gini, challenge assessment adalah kalau mungkin buat teman-teman konsultan kadang hanya baca checklist doang nih. Dia nggak tanpa melihat konteks organisasinya. Kadang dilihat oke, ada dia ngecek data subject right. Kalau diaturnya di RUU PDP seperti ini nih.
tapi dia melakukan analisis, melakukan deskripsi temuan itu nggak masuk akal gitu. Konteksnya beda seperti. Nah, itu kita memang harus memahami gitu. Kayak prosesnya di telco, di banking itu beda banget gitu. Kadang orang telco ada, mungkin teman-teman di telco ada yang fokus, kalau di telco kan zaman dulu ada namanya ETOM, operating model di telco. Itu akan berbeda kan dengan operating modelnya banking, apalagi digital banking. Nah, itu udah beda. Kita nggak bisa samakan assessment kita gitu, deskripsinya itu nggak bisa disamakan. Kita harus bisa melihat konteks assessment-nya. Dan kita harus understand organisasinya, gitu, kapabilitasnya. Karena apa? Assessment itu nggak cuma kita bilang gap-nya apa. Oh, dia nggak punya ini, enggak. Tapi kita harus kasih rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang saya sendiri juga jujur mengalami kesulitan memberikan rekomendasi. Karena kalau memberikan rekomendasi, kita harus understand organisasinya. Kalau kita nggak ngerti, itu bisa jadi blunder sendiri ngasih rekomendasi. Ya, seperti itu. Itu kalau konteksnya yang pertama ya. Kalau yang kedua, yang privacy impact assessment itu simple. Jadi intinya adalah kita identifikasi dulu aplikasi yang di perusahaan kita apa aja, data kita apa, data pribadinya itu ada di situ mana aja kan. Terus kita harus lihat data klasifikasi kita seperti apa, data retention, yang jenisnya lah pokoknya tentang data governance. Baru kita nanti assess gitu. Misalnya data aplikasi nih, aplikasi billing misalnya. Kita lihat di situ ada data pribadi apa aja yang diolah di sana. Terus dari level kontrolnya nih, dari sisi aplikasi dia udah terapkan kontrol apa, dari sisi infrastrukturnya dia terapin kontrol apa untuk proteksi sistemnya. Nah, itu kita lagi lihat. Jadi standarnya risk assessment, cuma bedanya ini ada privacy-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Pak Dedi ya. Ya, Mas Anggi. Baik, Mas. Semoga menjawab. Ini pertanyaan dari saya pribadi, boleh ya, Mas? Sebentar. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ini mengenai ini ya, kalau misalnya ada insiden data breach gitu ya, kita sempat bahas dikit ya tadi, Mas. Ya. Ini saya tidak di luar dari profesi saya ataupun dari admin Gruposi, Mas. Ketika ada data breach, kemudian pasti ada ini ya, pasti ada kemudian pertanggungjawaban dari pihak yang terkena data breach. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang mungkin menjawab ke publik bahwa salah satu perusahaan yang kita bilang seperti itu saja bilang bahwa mereka tidak mengalami data breach karena klaim dari perusahaan tersebut bilang bahwa itu memang datanya bersifat publik. Padahal kalau kita lihat dari definisi di situ misalnya ada kalau berkaitan dengan nomor KTP, saya rasa itu bisa jadi data pribadi dengan definisi yang mungkin dari yang mungkin saya sendiri awam ya mengenai pengertian dari data pribadi. Itu gimana, Mas? Apakah mungkin RUU PDP sudah memberikan aturan tersendiri mengenai definisi mana yang diklasifikasikan data pribadi, mana yang data publik, sehingga mungkin ada perusahaan yang ketika ada data breach mungkin tidak bisa memberi alasan yang seperti itu lagi gitu, Mas. Gitu. Kira-kira bagaimana, Mas? Ya, thank you. Ya, Mas. Jadi gini, ini kan sebenarnya kasusnya mirip, kayak data Dukcapil itu. Kan ada yang kasus waktu kemarin ramai itu kan, kalau lagi pilkada memang datanya ditempel tuh, ditempel di TPU kan, gitu. Tapi kan kalau kita lihat RUU PDP itu harusnya nggak boleh gitu. Jadi memang gini, itu nanti mungkin teman-teman legal yang akan lebih bisa menjawab. Cuma kalau dari saya sih, kita memang karena gini, karena di hukum kan ada yang bisa jadi hukum berlaku surut nih. Tapi saya nggak tahu nih nanti ini treatmentnya seperti apa nih RUU PDP nih. Gitu. Apakah nanti ada perubahan pandangan hukum di Indonesia? Saya juga nggak tahu karena saya bukan orang legal. Cuma bisa jadi kalau misalnya hukum itu berlaku surut, ya bisa jadi itu harusnya nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa jadi nggak apa-apa. Cuma itu pasti pertentangan antar UU itu ada gitu, kayak UU nanti UU PDP, terus UU kependudukan, sama nanti kalau di kesehatan kan ada undang-undang kesehatan ya, saya lupa nama detailnya. Itu kita harus lihat sih. Kalau saya sih belum compare detail nih RUU PDP dengan kayak undang-undang kesehatan, kependudukan saya belum detail ke mengcompare mana yang akan lebih diperhatikan, pun juga nanti tergantung gitu. Cuma kayak kalau bisa gini, kalau dalam konteks breach management ya, itu seperti yang saya bilang sebenarnya company itu harusnya melakukan assessment gitu. Simulasi gitu, tabletop atau sejenisnya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya di partisipan ini ada yang pakarnya nih sebenarnya nih, tabletop exercise gitu, karena expertnya di incident response. Cuma mungkin semoga jawaban saya nggak salah. Jadi intinya
ketika kita ada satu bridge itu sebenarnya apa ya, cara kita berkomunikasi ke internal, ke regulator, sama ke customer itu sebenarnya harus diperhatikan gitu. Nah, itu harus dilatih. Kayak contoh misalnya dia kena bridge tadi kan, datanya bocor, cuma dia berdalih-dalihnya itu bukan data sensitif. Padahal jelas-jelas di undang-undang bilang seperti itu. Nah, itu nanti tergantung kita, Mas. Setahu saya sih harusnya bisa gini, kalau ada pihak-pihak yang nggak puas, itu cara paling mudahnya melakukan gugatan class action. Dan itu yang dilakukan ke salah satu e-commerce sebenarnya, cuma nggak masuk berita. Beritanya masih kalah dengan berita kejagung kebakaran, berita-berita yang aneh-aneh di TV itu beritanya nggak nongol. Tapi yang saya dengar sih, saya mungkin juga perlu divalidasi dengan lawyer ya. Tapi yang kasih tahu saya juga lawyer yang ngerti itu memang ada gugatan class action ke salah satu e-commerce di salah satu pengadilan negeri di Jakarta. Cuma memang nggak masuk berita. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi itu Mas kalau yang bisa saya jawab singkat dulu karena kalau kita mau lihat secara detail nih, secara material kita harus compare undang-undangnya, which is itu bukan ranah saya karena saya bukan orang legal gitu. Cuma kalau yang bisa saya bilang kalau company kita kena breach itu baiknya kita jujur sih. Karena trust-nya customer itu mahal gitu. Kalau misalnya kita karena gini, mungkin customer si penyedia elektroniknya mungkin banyak yang nggak aware ya. Tapi kalau memang ternyata banyak orang-orang udah lebih teredukasi, itu dari bahasa menyampaikan bahasa di emailnya itu akan kelihatan ini perusahaan ini berusaha menutupi atau dia jujur gitu. Nah, kayak contoh salah satu e-commerce yang kena kasus juga, saya baca di emailnya itu masih belum ngaku sebenarnya awal-awal. Jadi itu harusnya nggak seperti itu. Kalau harusnya ya, kalau menurut saya pribadi dan saya tanya pendapat orang yang lebih ahli dari saya, itu harusnya nggak kayak gitu kalimatnya. Itu harusnya dia mengaku, tapi dengan dia menyebutkan ini. Kalau kita kan ada bridge, kita harus ngaku nih. Terjadi serangan bla 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 bla. Namun tim kami melakukan tindakan ini. Jadi kita ngaku kena, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Jadi kita harus sebagai pemilik sistem harus ensure customer ini customer tahu nih bridge nih. Tapi mereka harus di-guarantee datanya tetap aman dengan statement-statement kita yang tadi. Gitu. Jadi kita ngaku tapi kita ngakunya nggak pasrah gitu loh. Jadi kita mengaku tapi menerapkan kontrol. Menunjukkan kita melakukan apa sih, misalnya investigasi, meng-hire konsultan yang expert, terus sudah berkoordinasi dengan misalnya BSSN, dengan Kominfo, seperti itu. Jadi itu yang harus dibangun di awal banget sebenarnya. Cuma kemarin momennya nggak pas. Jadi saya expect-nya, saya juga penasaran nih apa nih respon. Ternyata pas dikirim email, plus saya baca, wah kurang ini gitu. Kalau menurut saya sih kurang gitu. Nah, cuma nanti itu ya balik lagi sih ke customer nanti gimana. Toh juga kalau dilihat juga teman-teman juga masih asik-asik aja kan banyak belanja online kan gitu. Dan tetap nge-share data mereka gitu. Nggak concern. Jadi itu kembali lagi juga ke kita juga seperti itu. Ya, semoga menjawab, Mas. Ya. Baik, Mas. Mas Dedi, mohon maaf ini karena waktunya cukup terbatas. Mungkin pertanyaan ini bisa dilanjutkan ke grup Orang Siber Indonesia ataupun grup Data Priv ID ya. Pertanyaannya soal audit data privacy biasanya pakai tembok apa, Mas? Mungkin nanti bisa dijawab di grup OSI, Mas. Izin, Mas Erik. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak Mas Erik sudah meluangkan waktu untuk mengisi, luar biasa sekali yang didapat, sharing yang didapat pada malam hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya Mas Erik, kami dari Orang Siber Indonesia. Join juga Data Priv ID di grup Telegram untuk tambahan-tambahan informasi mengenai data proteksi dan data privacy di Indonesia. Dan juga di ini ya Mas, perkembangan juga di dunia ya Mas ya, gimana perkembangan dari sisi legal, technical dan lain sebagainya. Baik, yes. Ada tambahan Mas Erik sebelum saya tutup? Enggak sih, paling ini aja. Ini kan sesi ini kan di-record ya di YouTube, jadi nanti rekan-rekan bisa juga, kalau yang ketinggalan bisa lihat di YouTube-nya Orang Siber, mungkin nggak hari ini ya, mungkin besok atau lusa atau mungkin beberapa hari, tergantung nanti si Mas Anggi. Iya, Mas. Ya. Iya. Kita mungkin nanti ya.
mungkin baru minggu depan atau minggu depannya lagi, Mas, karena Oke, sip. video Ya, kemarin juga belum kami follow up ke YouTube kami, gitu, YouTube ya, Mas. sip. Juga Ya, dalam waktu yang lama, gitu, Mas. ya Baik, paling ya itu ya, paling itu aja sih rekaman ada, terus materi juga akan saya share di slide share gitu, materi yang tadi seperti itu. baik, Jadi Mas. nanti untuk rekan-rekan kalau memang ingin bertanya bisa tadi join aja ya bisa di orang siber juga bisa, di komunitas serta profesi protection juga ada, bisa juga. Nanti ya itu kan bisa diskusi juga sih di situ. Baik. Ya, terima Baik, kasih Mas. demikian. Terima kasih Mas Erik sekali lagi, rekan-rekan sekalian yang juga mengikuti seminar ini, webinar ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan kita akan tutup webinar ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup. Waalaikumsalam. Ya.